Itu loh, yang kemana-mana bawa rumahnya alias tempurung. Siapa? Iya 100. Kura-kura tak gendong kemana-mana. Ya Tuhan, ada buaya! Buaya! Awas ada buaya! Aduh, Sob. Otan tidak dapat berbuat banyak untuk menyelamatkanmu. Hei buaya, kenapa kamu diam saja? Kamu kan sudah mendapatkan si kura-kura. Jangan-jangan kamu lagi sariawan ya? Jadi gak selera gitu makannya? Aduh, ini sih namanya mubazir. Buang-buang makanan saja. Tapi, si kura-kura kan jadi selamat. Yeay! Ngomong-ngomong, kok tempurung si kura-kura kuat banget ya? Sampai-sampai gigi buaya tidak mampu menembusnya. Sebenarnya, tempurung kura-kura terdiri atas 50 tulang rusuk dengan tulang bahu serta tulang belakang. Semua menyatu untuk membentuk tempurung eksternal yang keras dan terbuat dari protein berserat yang disebut keratin. Makanya teksturnya cukup keras dan bermanfaat untuk melindungi tubuhnya. Tempurung Sobat Otan ini juga tumbuh bersama tubuhnya loh. Jadi makin bertambah usia, ya makin besar pula tempurungnya. Padahal kura-kura itu termasuk hewan berumur panjang. Bahkan ada yang punya berat badan sampai ratusan kilogram. Ayo, ada yang tahu siapa yang Otan maksud? Yap, benar. Ia adalah kura-kura Galapagos. Kura-kura darat terbesar di dunia. Hola amigos. Ini dia Galapagos, tepatnya di Santa Cruz, rumah bagi si raksasa ini. Masyarakat di sini menyebut kura-kura Galapagos adalah Tortuga. Ya teman, nama Kepulauan Galapagos diberikan oleh pelaut dari Spanyol yang datang ke pulau ini tahun 1535. Saat itu ia melihat kura-kura raksasa yang menarik perhatiannya. Dan ia pun menyebut pulau ini dengan Galapago, yang dalam bahasa Spanyol artinya kura-kura. Memang benar-benar gede ya kamu. Berat tuan Tortuga ini mencapai 250 kg loh teman. Sementara Tortuga betina sekitar 150 kg. Teman, kalau kura-kura Galapagos berada di peringkat pertama, kura-kura yang ini berada di peringkat kedua sebagai jenis kura-kura terbesar. Langsung aja, Otan panggilkan Aldabra. Sepertinya ada paman yang tidak suka kehadiran kita nih teman. Duh, Otan harus gimana nih? Padahal Otan kan tidak berbuat yang macam-macam. Ampun paman. Walah, ternyata paman ini mau menjadi relawan teman. Cakep. Maaf ya paman, tadi Otan sempat berpikiran tidak baik tentang paman. Nah, kalau yang ini baru sepadan teman. Lihat, sama besarnya kan? Saking besarnya si Aldabra ini, sampai-sampai Otan butuh 3 orang supaya sepadan. Karena fungsinya sebagai pelindung, tempurung Sobat Otan ini harus pas mengikuti ukuran tubuhnya. Ya, kayak helm saja teman. Kalian harus pilih yang benar-benar pas di kepala. Baik itu helm anak, helm full face, helm retro, bahkan helm batok seperti ini. Manusia ada-ada aja idenya, kreatif. Helm batok ini tentu saja terbuat dari tempurung kelapa. Nah, pilih tempurung kelapa yang sudah tua dan kuat ya, supaya tidak mudah pecah atau patah.
Kalau sudah terkumpul, tempurung kelapa dibentuk menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian haluskan permukaan tempurung supaya rata. Jangan lupa hilangkan juga sisa-sisa sabut kelapanya. Setelah itu, giliran permukaan helmnya yang dihaluskan, supaya potongan tempurung kelapa bisa menempel dengan baik. Pilih helm yang memenuhi standar nasional Indonesia alias SNI ya, supaya lebih aman di jalan. Untuk membuat satu helm tempurung kelapa ini, biasanya memerlukan hingga 5 buah kelapa, teman. Nah, sekarang sudah hampir jadi helm tempurung kelapanya. Keren kan? Cocok banget nih buat yang suka sama gaya retro. Cakep! Kueku kekiniannya udah jadi nih. Duh, cantik-cantik banget sih. Setelah dikukus, warnanya juga semakin menarik ya teman. Cakep. Penyu termasuk hewan yang dilindungi teman. Jadi kalau bertemu dengan mereka, jangan coba-coba menyakitinya. Mereka bahkan sudah terdaftar sebagai hewan appendix 1. Ini artinya keberadaannya sudah sangat langka di alam. Makanya, banyak penyelam mencari sobat totan ini untuk mendekat dan melihat aktivitas yang mereka lakukan. Nah, ada juga yang suka menempel di tubuh sobat totan ini. Ia adalah ikan remora. Salah satu ikan yang sangat setia menemani kemanapun si penyu ini pergi. Saking setianya, si penyu merasa terganggu karena ikan remora ini hanya menumpang mencari makan dari sisa-sisa makanan si penyu. Wah, kamu gak modal sob, usaha sendiri dong. Si penyu sampai merasa risih. Mau mengusirnya pun tak bisa karena kakinya pun tak sampai. Ubur-ubur adalah salah satu makanan si penyu. Tetapi karena banyak sampah-sampah plastik di laut, penyu sering merasa bingung membedakan antara plastik dengan ubur-ubur. Bahkan terkadang plastik-plastik ini sampai termakan olehnya. Paman, apa itu? Senar pancing. Waduh, ada di belakang sobat totan si penyu. Jangan-jangan si penyu ini nggak sengaja makan senarnya ya? Aduh. Cepat paman, ditolong. Cabut saja itu senarnya. Pelan-pelan ya paman. Jangan sampai si penyu kesakitan. Ya ampun, panjang juga itu senarnya.
si penyu makan senarnya. Teman-teman, ayo dong, jangan buang sampah-sampah lagi ke laut. Kalian sedih juga kan melihat senar itu sampai tersangkut di anus si penyu? Terima kasih ya Paman sudah menolong Sobat Otan.